Halo semua, terima kasih untuk kesempatan berbicara di sini. Saya ingin berbagi pengalaman saya dalam eksplorasi pola dari angka-angka di matematika yang disebut sebagai digital root. Melalui cerita-cerita pengalaman-pengalaman eksplorasi ini, saya ingin mencoba menghilangkan mitos-mitos bahwa matematika itu sulit, membosankan, dan harus selalu benar. Ada juga mitos bahwa kalau rumusnya sudah benar dan perhitungan komputer dalam beberapa contoh sudah benar, maka hasil perhitungan komputer itu pasti selalu benar. Baik, mari kita mulai dengan sebuah permainan tebak-tebakan, hipnotis, memakai matematika. Saya akan coba membaca pikiranmu apabila itu tentang angka. Permainan ini namanya mind reader. Silahkan memilih sembarang angka 2 digit, misalnya 28. Angkamu dan angka temanmu bisa jadi pasti berbeda. Nah, jumlahkan kedua digit tersebut. Lalu kurangkan jumlah tadi dari angka yang kamu pilih. Jadi bila angka yang kamu pilih itu 28, kalau dijumlah menjadi 2 ditambah 8 sama dengan 10, ya kan? Maka hasilnya adalah 28 dikurangi 10 sama dengan 18. Ya. Nah, kamu ingat-ingat ya angka hasil ini dalam pikiranmu. Saya akan menebak angka yang berkaitan dengan simbol dari angka yang kamu ingat ini. Apakah kamu sudah memilih angka 2 digit? Nah, silakan dijumlahkan digitnya, lalu kamu kurangkan jumlah tadi dari angka yang kamu pilih. Jadi kamu pilih sebuah angka dari antara 10 hingga 99. Misalnya kamu pilih angka 65. Kalau kamu jumlahkan digitnya, 65 sama dengan 6 ditambah 5, ya kan? Sama dengan 11. Lalu kamu kurangkan jumlah tadi dari angka yang kamu pilih. Jadi 65 dikurangi 11 sama dengan 54. Sudah dapat hasilnya? Sekarang lihatlah pada gambar dan angka yang saya tampilkan ini. Silakan berkonsentrasi pada simbol di sebelah angka hasil perhitungan yang kamu ingat-ingat barusan. Jangan lihat angkanya, tapi lihat simbol di sebelah kanan angka yang kamu ingat-ingat tadi. Ya. Are you ready? Apakah kamu siap menerima pembacaan pikiranmu? Nah, simbol hasil konsentrasimu adalah gambar ini. Benar kan? Sakti ya saya, bisa membaca pikiranmu. Apakah kamu ingin tahu rahasianya? Rahasianya ada pada digital root yang segera akan kita bahas nantinya. Di matematika, kita kenal bilangan asli adalah bilangan bulat positif yang bukan 0. Jadi bilangan asli adalah 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Hari ini kita hanya bicara dalam himpunan bilangan asli ya. Setiap angka bilangan asli pasti punya jumlah digit atau digit sum dan akar digital atau digital root. Apakah jumlah digit dan akar digital itu? Jumlah digit adalah operasi penjumlahan dari setiap digit dari sebuah bilangan asli. Hasil penjumlahan semua digit disebut sebagai digit sum atau jumlah digit. Akar digital atau digital root adalah operasi berturutan jumlah digit sedemikian sehingga hasil akhirnya menjadi satu digit saja. Suatu misal, hari ulang tahunmu adalah 29 Februari 2004. Nah, kita tuliskan di Microsoft Excel sebagai date 2004-2-29. Lalu kita ubah formatnya dari date menjadi general.
Jadilah angka tanggal lahirmu dalam format Excel adalah 38046. Nah, angka 38046 ini punya akar digital dan jumlah digit. Mari kita hitung jumlah digitnya. 34046 ya. Itu kita hitung 3 plus 8 plus 0 plus 4 plus 6 sama dengan 21. Jadi digit sum dan 38.046 adalah 21. Untuk mendapatkan akar digital, kita lakukan lagi operasi jumlah digit. 21 itu sama dengan 2 plus 1 sama dengan 3. Jadi akar digital dari 38046 adalah 3. Jelas kah? Mari saya berikan sebuah contoh lagi ya. Misalnya angka lotre yang keluar kemarin adalah 87978978899. Mari kita hitung jumlah digitnya. Ya. Jadi 8 tambah 7 tambah 9 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 9 sama dengan 81. Untuk mendapatkan akar digitalnya, kita lakukan lagi operasi jumlah digit. Jadi 81 itu kan 8 ditambah 1 sama dengan 9. Jadi akar digital dari 879789789 adalah 9. Jelas ya? Digital root atau akar digital sering diterapkan di sistem akunting untuk mengecek atau memvalidasi kebenaran penjumlahan atau perkalian. Jika kamu punya angka-angka semacam ini dari nota pembelian yang telah dijumlahkan, untuk mengecek apakah hasil penjumlahannya benar, akan lebih mudah jika kamu mencari akar digital dari masing-masing suku dan akar digital dari hasil penjumlahan. Dalam contoh ini, kita cari akar digital masing-masing suku. Terlihat bahwa hasil perhitungan akar digital dari jumlah 16.090 adalah 7. Sedangkan yang seharusnya dari penjumlahan akar digital dari semua suku adalah 9. Jadi memang ada kesalahan di penjumlahan. Yang benar memang hasil penjumlahannya adalah 18.090, bukan 16.090. Di sini kita bisa melihat akar digitalnya sama, yaitu 9. Penerapan akar digital bisa juga digunakan untuk mengecek atau memvalidasi perhitungan perkalian yang panjang tanpa kalkulator. Sebagai contoh, kita punya perkalian seperti ini. Apakah hasil perkaliannya benar? Salah satu teknik untuk mengecek kebenaran hasil perkalian adalah dengan cara akar digital. Masing-masing faktor kita cari akar digitalnya. Lalu hasil perkaliannya juga dicari akar digitalnya. Kita kalikan akar digital dari masing-masing faktor, yakni 1 kali 8 sama dengan 8. Nah, di sini akar digital dari hasil perkalian juga 8. Jadi perhitungannya kemungkinan benar. Selanjutnya, akar digital bisa juga kita terapkan untuk mengenali pola dari sebuah deret. Dan pola ini kita bisa gunakan untuk mendeteksi kebenaran perhitungan komputer. Umumnya, kita selalu beranggapan bahwa kalau rumusnya sudah benar dan beberapa contoh perhitungan sudah benar, maka perhitungan selanjutnya pasti benar. Anggapan ini sebenarnya cuma mitos. Sebagai contoh, kita coba dengan deret Fibonacci. Pernah tahu apakah deret Fibonacci itu? Apabila ada satu kelinci dan ada satu kelinci lagi, ya, kalau menikah, selanjutnya kita jumlahkan kedua angka tersebut untuk mendapatkan angka berikutnya. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Berikutnya 1 ditambah 2 sama dengan
3. 2 ditambah 3 sama dengan 5. 3 ditambah 5 sama dengan 8. 5 ditambah 8 sama dengan 13. 8 tambah 13 sama dengan 21. Dan seterusnya. Deret seperti ini disebut sebagai deret Fibonacci. Mari kita lihat akar digitalnya. Kita akan coba kenali polanya. Untuk itu kita gunakan Microsoft Excel. Kita ketikkan seperti ini untuk nilai awalnya, 11. Lalu kita ketikkan rumusnya bahwa sel ini bergantung dari penjumlahan 2 sel sebelumnya. Lalu kita copy. Selanjutnya kita hitung akar digitalnya. Kebetulan saya sudah buat program komputer untuk akar digitalnya yang bisa juga dilihat di website saya di revoledo.com. Kita bisa lihat pola berulang dari akar digital. Setiap 24 sel, polanya berulang kembali. Pola akar digital dari deret Fibonacci adalah 1, 1, 2, 3, 5, 8, 4, 3, 7, 1, 8, 9, 8, 8, 7, 6, 4, 1, 5, 6, 2, 8, 1, 9. Namun di sini kita lihat pola akar digitalnya mulai N sama dengan 74 sudah tidak menuruti pengulangan pola. Pola yang seharusnya adalah 1, 1, 2, 3, 5, 8, 4, 3, dan seterusnya. Sedangkan di sini polanya adalah 1, 4, 2, 6, 8, 4, 4, 1, 9, dan seterusnya. Ini menunjukkan mulai N sama dengan 74, komputer atau Excel dalam hal ini mulai melakukan kesalahan perhitungan. Apabila angka perhitungannya sudah besar sekali jumlah digitnya, komputer secara otomatis memotong perhitungan sedemikian sehingga hasilnya tidak lagi benar. Jadi dengan pengenalan pola dari akar digital, kita bisa terapkan untuk mendeteksi kesalahan komputer. Menarik bukan? Marilah kita simpulkan dari apa yang baru saja kita diskusikan. Pertama, matematika sebenarnya adalah ilmu untuk mengenali pola-pola menarik yang berlaku sepanjang masa dan di segala tempat. Rumus-rumus matematika sangat membantu untuk pembuatan program komputer. Selanjutnya, apabila kita mempunyai hipotesa atau dugaan sementara, kita bisa buktikan melalui matematika yang digabungkan dengan pembuktian secara numerik dengan pemrograman komputer. Nah, perhitungan komputer tidak selalu benar, apalagi kalau bilangannya sudah sangat besar. Pola dari digital rule bisa digunakan untuk membantu mendeteksi kesalahan komputer. Masih banyak pola-pola digital rule lainnya yang bisa kamu temui. Untuk berbagai tutorial selanjutnya, silakan mengunjungi situs saya di revoledo.com. Terima kasih banyak untuk perhatian dan kesempatan berbagi ini. Kalau ada pertanyaan, komentar, atau kritik,
Silakan, jangan segan-segan untuk disampaikan.